Untuk gaji TKW yang non atau yang baru $650 ya teman-teman. Jadi ini ada 3 hal ya yang harus atau yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Sakira Ngapa, orang ngapak, orang kepenak. Oke teman-teman, hari ini saya mau berbagi sedikit informasi tentang gaji TKW Singapura 2023 ya teman-teman. Jadi mulai tahun 2023 untuk gaji TKW yang non atau yang baru $650 ya teman-teman. Jadi bedanya dari tahun kemarin naik $50 ya teman-teman. Oke, sekarang saya mau menjumlah dulu ya teman-teman, biar enggak bingung. Nah, ambil kertas atau buku. Oke, jadi nilai tukarnya kalau $1 Singapura itu untuk saat ini ya teman-teman $11.619 ya teman-teman. Oke, saya mau kalikan dengan gaji non TKW yaitu $650 ya teman-teman. Jadi seperti ini, $650 dikali $11.619 ya teman-teman, sama dengan $7.552.000 teman-teman. Nah, kira-kira jumlahnya segitu ya teman-teman untuk saat ini. Jadi jumlahnya juga mengikuti penukaran ya. Nah, sekarang untuk yang X ya teman-teman. Jadi untuk yang X standarnya itu $800 teman-teman. Nah, jadi seperti ini, $800 dikali $11.619 sama dengan $9.295.000 teman-teman. Jadi gajinya kalau itu 1 bulan hampir mendekati 10 juta ya teman-teman. Tapi untuk yang X ya, X Singapura maksudnya, itu biasanya bisa negosiasi dengan majikan ya teman-teman, antara majikan sama agensi juga ya. Tapi keputusan biasanya ada di majikan. Jadi enaknya itu yang udah X bisa tawar menawar ya teman-teman. Jadi sampai di sini teman-teman semua untuk mengenai gaji TKW Singapura yang non dan yang X udah clear semua ya teman-teman. Nah, jadi ini ada 3 hal ya yang harus atau yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Ini khususnya untuk calon TKW Singapura ya teman-teman. Nah, yang pertama
ini mengenai bahasa ya teman-teman. Jadi bahasa itu penting banget teman-teman. Jadi setidaknya bisa menguasai 40% bahasa Inggris kayak gitu teman-teman. Seandainya ada calon TKW yang udah dapat majikan tapi belum bisa menguasai bahasa Inggris, ya setidaknya seperti yang saya sebut tadi ya, jadi sebaiknya nggak usah keburu-buru, nggak usah dipaksain kayak gitu ya teman-teman. Soalnya saya kasihan, soalnya kebanyakan yang belum bisa bahasa itu banyak sekali yang terjadi miscommunication sama majikan teman-teman ya. Nah kalau sering-sering seperti itu yang pasti majikan marah kayak gitu. Akhirnya yang udah terjadi dikembalikan ke agensi teman-teman. Jadi yang rugi juga kita sendiri kayak gitu. Jadi betul-betul jangan dipaksain untuk terbang atau untuk berangkat ya teman-teman. Nah yang kedua, untuk calon TKW ya, sebelum berangkat, khususnya ini untuk yang udah berkeluarga atau yang bersuami kayak gitu ya teman-teman. Jadi suami harus tahu kalau TKW yang baru datang atau TKW yang baru gitu ya, itu selama masa potongan gak dikasih handphone kayak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin seminggu sekali suruh ngabarin ke rumah kayak gitu, mungkin kayak gitu ya. Itu kalau mendapatkan majikan yang best kayak gitu ya teman-teman. Jadi seorang suami harus menyadari dengan hal itu ya. Nah yang ketiga ini mengenai mental ya teman-teman. Jadi buat teman-teman calon TKW harus benar-benar menyiapkan mental baja ya teman-teman, karena kebanyakan TKW yang non-X itu merasa tertekan batinnya, iya, merasa tertekan pikirannya juga iya. Nah yang sudah kalau udah merasakan seperti itu akhirnya kepengin pulang. Nah kalau udah pulang ya kasihan keluarganya, karena harus menanggung ganti rugi ke PT ya teman-teman. Itu kalau belum finish potongan udah pulang. Nah jadi sebelum berangkat, untuk teman-teman calon TKW, pesan saya harus benar-benar siapkan mental baja ya teman-teman. Nah kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan ya teman-teman. Bila ada yang perlu dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan saya doakan untuk teman-teman calon TKW, semoga diberikan kemudahan untuk mempelajari bahasa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan ya teman-teman. Tetap semangat belajar ya, semoga sukses semua, amin ya rabbal alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.